Istriku gadis SMA. Bab 005. Namanya Natasha, puas. Jawabku, lalu pergi. Aku ingin sekali memberitahu Vera bahwa aku telah menikah, tapi jika dia tahu istriku bocah SMA, bisa dibilang pedofil nanti. Usiaku dan Natasha memang terpaut cukup jauh, aku khawatir jika orang mengetahui pernikahan kami, mereka akan menganggapku suka dengan anak ingusan. Astaga, jangan sampai aku diledek. Aku duduk kembali di ruanganku, aku menghindari pertanyaan selanjutnya dari Vera, dia pasti ingin tahu lebih banyak tentang hubunganku dengan Natasha, karena tadi saat aku menyebut nama Natasha, Vera ternganga dan bengong, jelas saja, karena aku selalu bilang aku tak punya kekasih. Vera masuk dan duduk di depanku, sudah kuduga, dia akan mengikutiku. Jelasin sama aku, siapa Natasha? Tanyanya, menyelidik. Apa penting? Tanyaku kembali. Pentinglah, soalnya kan kamu gak pernah punya pacar, aku harus tahu dong kalau temenku ini punya pacar. Jawabannya dengan sorot mata ingin tahu. Aku benar-benar bingung, haruskah aku jujur saja? Ayolah Jas, kamu kok jahat sih sama aku, ngaku aja deh. Aku pasti dukung kok. Bujuknya penuh semangat. Gak penting kok Ver, udah ah. Balasku malas. Please, dia memohon dengan wajah memelas. Aku tak tega. Oke, jujur ya, aku udah nikah. Jawabku terus terang. What? Dia ternganga kembali, pasti tak percaya jika aku sudah menikah. Kamu udah nikah? Kapan? Siapa? Di mana dia? Dia memberikan pertanyaan beruntun padaku, wajahnya tampak tak percaya. Jangan berisik dong ah, malu. Pintaku. Kamu serius udah nikah? Kapan? Kini dia memelankan suaranya dan bertanya dengan pelan. Aku serius, aku udah nikah sekitar hampir 2 bulanan, jawabku jujur. What? Jadi selama ini kamu bohongin aku? Tanyanya melotot, suaranya kembali meninggi. Ver, jangan berisik. Aku membentaknya agar tak keras-keras berbicara. Vera kembali tenang dengan menghirup nafas dalam. Oke, aku janji, Vera yakin. Aku udah nikah sekitar 2 bulanan kalau gak salah. Aku gak kasih tahu siapapun karena pernikahan kami rahasia, aku memulai. Rahasia? Jangan-jangan dia hamil duluan ya? Selidiknya lagi. Astaga, bukan, gak ada begitu-begituan dalam kamus hidup aku. Pernikahan kami murni, tapi, aku berhenti berkata. Tapi apa? Kalau gak hamil duluan, buat apa dirahasiakan? Tanyanya penuh curiga. 16. Soalnya dia masih sekolah SMA, jawabku spontan. Vera langsung membukakan kedua matanya, dan menutup mulut dengan kedua tangannya. Seriusan? Tanyanya pelan. Ya, dia masih SMA, jawabku. Kok bisa sih kamu nikahin anak SMA? Apa gak aneh? Umur kamu udah matang buat cari cewek dewasa, kenapa malah nikahin bocah? Ya ampun Jason, Vera menganggapku aneh. Pernikahan kami gak direncanakan, kami bahkan gak kenal sama sekali. Kami nikah tiba-tiba, jelasku. Kenapa? Tanyanya lagi. Aku secara gak sengaja membunuh kedua orang tuanya, jawabku. Aku lalu menjelaskan tentang awal mula pernikahanku dengan Natasha. Aku menjelaskan bahwa aku menabrak mobil orang tua Natasha dengan keras, hingga mengakibatkan mereka meninggal dunia, akibat benturan keras dari mobil yang aku tabrak. Hingga akhirnya aku harus menikahi Natasha putri mereka. Vera sangat terkejut dengan ceritaku, dia tak percaya bahwa aku telah menikahi seorang gadis SMA hanya karena sebuah kecelakaan. Terus kenapa harus dirahasiakan? Orang-orang kan nyangkanya kamu masih single, masih banyak yang berharap sama kamu, tanya Vera.
Aku malu Fer, Natasha masih sekolah. Apa jadinya kalau orang-orang tahu aku nikahi anak SMA? Pastilah aku diejek habis-habisan, jelasku. Ya enggak lah, kan dia istri kamu, memangnya kamu gak masalah dengan status Natasha yang semua orang taunya dia masih single karena masih sekolah. Kamu pikir dia gak akan banyak yang suka terus jadi pacarnya? Perkataan Vera ada benarnya, tapi aku tetap tak bisa. Gini loh, logikanya kalau cowok lihat cewek cantik, masih single gak punya pacar, pasti pada maulah. Apalagi ya kalau dia sekolah di sekolah elit, otomatis banyak cowok-cowok ganteng anak orang kaya yang deketin dia, yakin gak cemburu? Tanya Vera lagi. Aku semakin bingung, mendengar perkataan Vera membuatku goyah. Jujur saja aku tak mau Natasha di dekat pria lain, aku cemburu. Kalau kamu gak mempublikasikan hubungan kalian, otomatis banyak cewek yang berharap sama kamu, karena taunya kamu single, begitu juga dengan Natasha, pasti bakal banyak cowok yang deketin dia dan mau jadi pacarannya. Memangnya kamu mau kalau dia punya pacar di sekolah? Vera tambah memanas-manasi aku. Tapi aku gak bisa Ver, ini juga demi dia, kalau anak-anak sekolahannya tahu dia udah nikah, pastilah jadi gunjingan. Kamu kan tahu kalau anak sekolah gak mungkin nikah, mereka bakal mikir yang enggak-enggak tentang Natasha, jelasku. Memang iya sih, tapi kalau kamu maunya gitu, ya harus siap-siap aja kalau dia dideketin cowok, ejek Vera. Dia gadis yang baik kok, gak mungkin kayak gitu, gak mungkin tertarik sama cowok lain, aku membela diri. Dia masih anak-anak, dia masih labil, bisa aja kan dia suka sama cowok yang ada di sekolahnya, gak menutup kemungkinan dia bakal jatuh cinta sama cowok itu, penjelasan Vera membuatku semakin galau. Aku mau lihat dong fotonya, penasaran, secantik apa bocah SMA itu sampai bisa bikin om-om ini jatuh cinta, goda Vera. 17. Om-om apanya? Aku masih muda kok. Jawabku ketus. Tapi tetap aja, buat dia kamu om-om, umur kalian jauh. Ejeknya. Oke, aku mengalah. Memang Natasha memanggilku, om, bukan? Ah, setua itukah aku? Mana fotonya? Vera meminta ponselku, aku memberikannya dan memperlihatkan foto Natasha. Wih kawaii, imut banget. Ucapnya takjub melihat foto Natasha yang ada di ponselku. Cakep banget nih anak. Pantesan aja Pak Bos jatuh cinta, hahaha, ledeknya lagi dengan tawarnya. Berisik Ver. Bentakku lagi, dia malah tertawa lebih keras. Ya, ampun, aku memiliki karyawan seperti dia rasanya ingin memecatnya saja, tapi dia temanku, dia juga selalu menghiburku. Udah puas kan? Tanyaku. Oke, udah puas, jawabannya dengan masih tertawa. Ya udah keluar. Usirku kesal, dia bangkit dari duduknya untuk pergi. Hati-hati istri cantiknya direbut orang Pak Bos, hahaha, ejek Vera lagi, dia menjulurkan lidah padaku mengejek. Astaga, karyawan gak ada akhlak. 18. Aku berkutat dengan masakanku yang belum matang, perutku keroncongan, tadi aku lupa makan siang karena terlalu sibuk. Natasha masih mengerjakan tugasnya, aku tak mau mengganggu konsentrasi anak itu, aku akan membiarkan dia menghabiskan waktunya untuk belajar. Sejak bersekolah di sekolah barunya, Natasha semakin giat belajar. Aku senang, itu artinya Natasha betah bersekolah di sana. Dia juga tak pernah mengeluh tentang sekolah atau teman-temannya. Saat sedang sibuk-sibuknya memasak, tiba-tiba kurasakan sesuatu melingkar di perutku. Natasha memelukku dari belakang. Om istirahat aja, biar aku yang masak. Natasha menawarkan diri untuk menggantikan aku memasak. Nggak usah Sa, kamu belajar aja, lagian masakannya sebentar lagi matang. Kamu belajar lagi aja, nanti saya panggil kalau udah siap. Aku menolak tawarannya,
dia harus fokus belajar. Tapi tugasku udah selesai Om, jadi aku mau bantu Om masak. Sini. Natasha beralih ke hadapanku, dia mengambil spatula dari tanganku, dia kemudian mengaduk-aduk masakan yang baru setengah matang itu. Kamu memang keras kepala, Sa, ucapku. Biarin. Jawabnya ketus. Natasha melepaskan spatulanya, dia menarik tanganku untuk memeluknya dari belakang, sama seperti yang dia lakukan tadi padaku. Biar romantis kayak di film-film. Ucapnya asal. Aku mengernyitkan dahi, kenapa dengan anak ini? Memangnya begini? Tanyaku. Di film kan kayak gitu, istrinya masak, suaminya tiba-tiba peluk dari belakang, romantis banget. Jawabnya seakan film romantis adalah contoh baginya. Cek. Dasar anak nakal. Aku menyentil keningnya pelan. Bisa-bisanya dia meniru adegan-adegan di film. Ih Om, sakit tahu. Natasha mengerucutkan bibir kesal. Alah, pelan kok. Ledekku. Om nyebelin. Ucapnya, dia kemudian melanjutkan mengaduk masakan yang sebentar lagi akan matang. Aku pergi mengambil beberapa piring dan sendok, aku menatanya di atas meja makan. Natasha datang dengan membawa teflon berisi masakan di tangannya, kemudian memasukkannya ke dalam wadah yang sudah kusediakan. Kami pun makan malam bersama, Natasha makan dengan lahap, dia pasti lelah di sekolah, sehingga makannya pun banyak. Sa, apa di sekolah kamu dekat sama seseorang? Tanyaku, aku ingin tahu apakah Natasha dekat dengan murid laki-laki atau tidak. 19. Iya, banyak kok yang jadi temanku, mereka baik semua. Jawabnya dengan mulut yang masih penuh. Maksud saya, anak cowok. Jelasku. Oh, iya, aku dekat sama anak-anak cowok juga kok, ganteng-ganteng loh, Om, bikin betah. Jawab Natasha dengan polosnya. Astaga, apakah dia tak memikirkan perasaanku saat dia memuji lelaki lain di depanku? Polos sekali dia ini, padahal usianya sudah cukup disebut dewasa. Apa ada yang suka sama kamu? Maksud saya cinta sama kamu. Tanyaku lagi. Enggak kok, cuma teman biasa, aku kan udah punya Om. Kalaupun ada yang suka sama aku, menana aku mau. Jawabnya dengan terus makan. Beneran? Tanyaku ingin meyakinkan diri. Iyalah Om, aku kan udah punya suami, mana mungkin aku pacaran sama yang lain, Om aneh deh. Natasha tampak kesal dengan pertanyaanku. Tapi aku senang, karena Natasha ternyata masih menganggapku sebagai suaminya. Aku lega, Natasha tak seburuk yang aku bayangkan. Aku pikir jika di sekolahnya banyak murid yang tampan, dia akan melupakanku begitu saja, tapi ternyata tidak, aku masih dianggapnya sebagai suami. Kami menghabiskan makanan yang sudah mulai dingin karena terlalu banyak mengobrol. Malam sudah mulai larut, kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 21.30. Ah, sudah malam, waktunya untuk tidur. Natasha membereskan buku-bukunya, dan menyimpannya kembali ke tempat biasa disimpan. Dia lalu menarik tanganku masuk ke dalam kamar. Ayo tidur, Om, udah malam. Ajaknya, dia masih menarik tanganku agar aku naik ke tempat tidur. Saya mau ke kamar mandi dulu, kamu tidur duluan aja. Aku melepaskan tangan Natasha dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelahnya, aku kembali, Natasha sudah berbaring di tempat tidur, tubuhnya tertutup selimut hingga leher. Ayo sini. Natasha merengek memintaku untuk segera naik dan tidur di sampingnya. Aku menurut, aku naik ke tempat tidur dan berbaring di sampingnya. Natasha dengan cepat memeluk tubuhku. Dia mengendus tubuhku. Entah apa yang dia lakukan. Tubuh Om selalu wangi, aku suka.
Ucapnya dengan menyandarkan kepalanya di ketiakku. Ya wangilah, kan mandi. Jawabku. Iya, makanya aku suka, betah lama-lama peluk Om. Balasnya, tangannya kemudian mengusap-ngusap dada dan perutku. Apa-apaan dia ini? Udah malam, ayo tidur, itu tangan kamu diem deh gak usah gerak-gerak terus. Ucapku kesal. 20. Masalahnya, sentuhan dari tangan Natasha membuatku berdesir, aku takut Talk bisa menahan diri. Ih, Om kan suamiku, gak apa-apa dong, kalau aku ngelus-ngelus perut Om. Dia tak mau kalah. Aku mendengus kesal, ada saja alasannya. Tangan Natasha turun ke bawah, kurasakan Natasha menyentuh benda pusaka milikku yang sudah kurasakan bangun sejak tadi. Astaga, bahaya. Aku segera menjauhkan tangan Natasha dari selangkanganku. Kok keras ya di dalam celana? Tanyanya polos. Wajahnya benar-benar polos saat dia bertanya. Segitu polosnya kah kamu, Sa? Kamu tak tahu kalau yang ada di dalam celanaku adalah tongkat pusaka kebanggaan setiap pria. Mana mungkin aku membawa pisang setiap hari di dalam celanaku? Tidur. Bentakku, aku kesal sekaligus kikuk karena Natasha membuat tongkat pusakaku bangun. Om galak, kayak bapak-bapak kalau marah, jelek. Dia mengejekku. Dia berbalik membelakangi aku, menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuh dan kepalanya. Dia pasti ngambek. Sesaat kemudian, aku tak mendengar lagi Natasha bersuara, dia tampaknya sudah tidur. Aku membuka selimut dari tubuhku, aku akan turun untuk mengambil minum, tenggorokanku terasa kering. Tapi begitu aku membuka selimut dengan sedikit kencang, membuat selimut yang menutupi tubuh Natasha pun terbuka. Aku sangat terkejut ketika melihat rok yang dikenakan Natasha terangkat ke atas hingga membuat celana dalam berwarna putih bersih itu nampak jelas terlihat. Aku juga dapat menyaksikan bokong hingga paha Natasha yang putih mulus menggoda meskipun tampak dari belakang. Aku menelan ludah dengan susah payah, aku sungguh tergoda. Astagfirullah. Aku berucap, aku tak boleh memikirkan hal-hal bodoh. Jangan. Natasha masih sekolah, aku harus menunggu hingga dia dewasa. Tidak. Aku harus menahannya. Aku langsung menutup kembali selimut menutupi tubuh Natasha, aku menghentikan pikiran kotor yang ada di otakku. Segera saja aku turun ke bawah untuk mengambil air minum. Astagfirullah, astagfirullah. Beberapa kali aku bersitikfar, aku hampir melewati batas. 1. Aku membuka selimut dari tubuhku, aku akan turun untuk mengambil minum, tenggorokanku terasa kering. Tapi begitu aku membuka selimut dengan sedikit kencang, membuat selimut yang menutupi tubuh Natasha pun terbuka. Aku sangat terkejut ketika melihat rok yang dikenakan Natasha terangkat ke atas hingga membuat celana dalam berwarna putih bersih itu nampak jelas terlihat. Aku juga dapat menyaksikan bokong hingga paha Natasha yang putih mulus menggoda meskipun tampak dari belakang. Aku menelan ludah dengan susah payah, aku sungguh tergoda. Astagfirullah. Aku berucap, aku tak boleh memikirkan hal-hal bodoh. Jangan. Natasha masih sekolah, aku harus menunggu hingga dia dewasa. Tidak. Aku harus menahannya. Aku langsung menutup kembali selimut menutupi tubuh Natasha, aku menghentikan pikiran kotor yang ada di otakku. Segera saja aku turun ke bawah untuk mengambil air minum. Astagfirullah, astagfirullah. Beberapa kali aku bersitikfar, aku hampir melewati batas. 2. Aku meneguk minuman di gelas dalam satu tegukan, setelahnya aku kembali ke kamarku untuk tidur. Karena sangat khawatir jika akan terjadi hal yang tak diinginkan, aku memilih untuk tidur di kamar Natasha saja, aku membiarkan Natasha tidur sendirian di kamarku. Lebih baik berjauhan saja daripada menimbulkan masalah besar. Ya Tuhan, kenapa godaannya semakin banyak?